Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Lidiawati dari kelas IPA B, mahasiswa PPG UNY Daljab Angkatan 1, unit kerja SMP 2 Pagerbaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembelajaran secara daring untuk materi zat aditif dan adiktif, submateri zat adiktif dan pengaruhnya untuk kesehatan. Oke, langsung kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sehat ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Semoga dengan kita mengawalinya dengan berdoa, maka kegiatan pembelajaran hari ini akan berlangsung dengan lancar, pembelajaran yang bermanfaat dan dididik. Setelah itu silahkan kalian ikuti online melalui link Google Form yang sudah guru bagikan ya. Jika sudah, kita langsung masuk materi hari ini ya. Materi hari ini itu tentang zat aditif dan adiktif. Submaterinya zat aditif dan pengaruhnya untuk kesehatan. Kompetensi dasarnya yang pertama, menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan minuman, zat aditif serta dampaknya terhadap kesehatan. Yang kedua, membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan substantif bagi kesehatan. Perhatikan gambar di bawah ini. Pernah melihat gambar seperti itu? Kalian pernah melihat gambar seperti ini di mana ya? Indomaret. Indomaret, Bu. Indomaret. Kalau minuman seperti ini? Minuman Di kafe, Bu. Di kafe, berarti pernah ke kafe ya. Apakah kalian pernah mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut? Pernah, Bu. Pernah? Pernah. Oke, menarik ya. Kalian sangat menyukainya jajan dan minuman tersebut. Baik. Masih belum tahu ya baik atau buruknya, tetapi yang jelas kalian mengkonsumsinya karena makanan tersebut enak dan minuman itu segar ya kan. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi tubuh yang sehat ya. Jadi kita harus bersyukur. Nah, wujud syukur itu banyak sekali ya. Salah satu caranya adalah mensyukuri tubuh dan kesehatan kita yang tubuh kita yang sehat itu dengan cara apa? Memilih makanan dan minuman yang baik untuk tubuh kita ya. Makanan yang baik, minuman yang baik untuk kesehatan tubuh kita itu dilihat dari apa? Yang pertama, makanan dan minuman itu halal. Kemudian makanan tersebut bernilai gizi atau mengandung zat gizi, seperti yang kemarin kita pelajari di bab yang sebelumnya. Kita mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Di situ kita sudah membahas tentang nutrisi pada makanan, bahwa makanan yang baik itu bernutrisi, bergizi. Apa saja? Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah makanan yang kita konsumsi. Jangan hanya enak, jangan hanya menarik ya, begitu. Nah, oleh karena itu, untuk kita dapat mengetahui makanan dan minuman yang sering kalian konsumsi tadi, seperti yang gambar
sebelumnya. Apakah baik? Mari kita pelajari tentang hal tersebut. Ya, tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, literasi, dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis zat aditif alami dan buatan dengan tepat. Melalui kegiatan pengamatan, literasi, dan diskusi, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam zat aditif yang terdapat pada makanan dan minuman kemasan dengan tepat. Melalui kegiatan pengamatan, literasi, dan diskusi, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis zat aditif alami dan buatan dalam makanan dan minuman dengan tepat. Kemudian melalui praktikum sederhana, peserta didik dapat membedakan pewarna alami dan pewarna buatan dengan benar. Kemudian melalui kegiatan pengamatan, literasi, dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh penggunaan zat aditif sintetis atau buatan bagi tubuh dengan tepat. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan pengamatan, literasi, dan diskusi, peserta didik dapat membuat laporan hasil pengamatan dan karya tulis tentang zat aditif pada makanan dan minuman kemasan dengan benar. Nah, manfaatnya apa kita mempelajari tentang materi hari ini? Yang pertama, supaya kita mengetahui tentang zat aditif, ya, mengetahui jenis-jenis zat aditif pada makanan dan minuman, kemudian membedakan zat aditif alami dan buatan, kemudian mengetahui pengaruh zat aditif pada tubuh. Ya, zat aditif ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Ya, pengaruhnya itu sangat dekat. Karena apa? Terdapat pada makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Ya, jadi karena pentingnya materi ini supaya kita bisa memilih dan memilah makanan dan minuman yang baik untuk kesehatan kita, untuk tubuh kita, maka kita harus mempelajari tentang zat aditif ini supaya kita tidak salah memilih makanan, kita tidak salah mengkonsumsi atau memasukkan makanan ataupun minuman ke dalam tubuh kita, ke dalam sistem pencernaan kita. Ya. Perhatikan ya, ini adalah jajanan-jajanan yang sering kalian makan ya, yang sering kalian makan, dan berikan tugas ke kalian untuk mengamati komposisi dari makanan atau minuman kemasan ya, dan kalian sudah mengamati komposisinya. Nah, makanan tersebut kan terlihat sangat menarik ya kan, warna-warni. Nah, mengapa makanan tersebut menarik? Karena kemasan. Karena kemasannya, oke. Terus karena apa lagi? Rasa. Kenapa kamu tertarik? Karena rasanya, oke. Terus apa lagi? Warnanya, Bu. Karena warnanya. Jadi mereka itu menarik karena rasanya. Mereka menarik karena warnanya. Betul sekali. Kamu kan pasti lebih suka makanan yang warnanya mencolok karena lebih menarik. Jadi kalian tertarik untuk membeli dan mengkonsumsi untuk memakannya. Nah, mengapa makanan tersebut menarik itu? Benar, karena warna-warni dan warna-warninya itu karena ada zat tertentu. Ada zat tertentu yang sengaja ditambahkan untuk membuat makanan tersebut lebih menarik. Ya, zat itulah yang kita kenal dengan nama zat aditif. Iya, jadi zat aditif itu adalah zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman supaya apa? Makanan atau minuman itu lebih menarik. Ya, kemarin ya kamu sudah mengamati tiga jajanan komposisinya sudah diamati, dan ternyata ada zat aditif, ada zat kimianya. Lalu bagaimana dengan makanan dan minuman yang lain? Nah, berkaitan dengan hal tersebut, mari kita identifikasi masalah ya, atau silahkan ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya terkait dengan zat aditif tadi. Kira-kira apa yang ingin kalian ketahui tentang zat aditif? Tentang apanya? Yang ingin kalian ketahui apanya? Kira-kira apa yang ingin kalian ketahui tentang? Ya, apa? Macam zat aditif. Oh yes, macam-macam jenisnya ya. Jenis-jenis zat aditif, kemudian macamnya apa saja, terus apa lagi? Selain jenis Dampak negatif penggunaan zat aditif. dampaknya, iya, tadi lagi-lagi tadi ada sekitar 4 ya. Jadi yang pertama adalah zat apa saja yang terkandung dalam makanan atau minuman tersebut.
kemudian zat apa saja yang termasuk jenis zat aditif alami, kemudian zat apa saja yang termasuk zat aditif buatan, ya, dan bagaimana pengaruh zat aditif pada kesehatan manusia. Ya, untuk menjawab permasalahan yang kalian ingin tahu, ya, 4 permasalahan ini, maka ayo kita belajar, ya, supaya kita itu mengetahui apa yang belum kita ketahui, ya. Jadi supaya pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa terjawab dengan cara apa? Mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah guru bagikan lewat WhatsApp group, ya. Sebentar. Nah, berdasarkan hasil diskusi kalian tentang observasi atau pengamatan pada makanan dan minuman, kalian masih ingat ya, dari sekian jajanan yang sudah kalian kirimkan di WA group, sudah Bu Guru baca, sudah Bu Guru cek satu persatu, kita ambil sampel atau contoh untuk makanan atau minuman. Ya, di sini Bu Guru ambil yang pertama nabati. Ya, nabati itu wafer krim coklat. Ya, di nabati itu ternyata ada zat pengemulsi, yaitu lecithin kedelai. Kemudian pilu snack rasa sapi panggang. Nah, siapa ini yang kemarin makan ini? Pilu snack rasa sapi panggang ini ternyata ada banyak sekali zat aditif. Bisa kalian lihat di situ ada zat aditif apa dan apa? Penyedap dan kan dari sekian zat aditif tadi yang sudah kalian kumpulkan, ya. Nah, ternyata ada 10, padahal itu baru dari 3 snack, baru 3 jajan atau minuman. Ternyata ada 10 jenis zat aditif, dan itu masuknya zat aditif buatan semuanya, ya. Kan video pembelajaran berikut ini. Apa yang paling menarik dari jajanan ini? Kita akan membahas tentang zat aditif. Terdengar Apa yang jelas? paling menarik dari jajanan abang-abang yang Terdengar bisa mangkal di depan kelas? Jelas, Aroma terdengar jelas. rasanya atau malah abang-abangnya. Dari penampakan jajanan itu, ternyata banyak bahan yang digunakan untuk meracik. Kadang penjual menambahkan beberapa zat untuk membuat dagangannya lebih menarik. Zat itu biasa disebut dengan zat aditif. Zat aditif merupakan zat yang digunakan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Selain itu juga dapat meningkatkan gizi makanan berupa protein, vitamin, dan mineral. Berdasarkan asalnya, zat aditif dibagi jadi 2 jenis, zat alami dari alam dan zat buatan dari reaksi kimia. Berdasarkan fungsinya, zat aditif dibagi menjadi 7 jenis. Ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Seperti apakah semua jenis itu? Mari kita bahas satu persatu. Pewarna, seperti warna-warna pada balon, makanan juga memiliki beragam macam warna, tidak hanya 5 jenis. Pewarna bertujuan untuk mempercantik makanan agar terlihat lebih cerah dan pastinya menarik. Pewarna alami berasal dari tumbuhan atau buah-buahan, misalnya hijau yang berasal dari pandan, merah dari stroberi, dan ungu dari anggur. Sedangkan warna buatan berasal dari reaksi kimia sintetis, misalnya apokaroten yang memiliki warna mirip wortel. Pemanis, di mana ada gula, di situ ada semut. Ada juga yang namanya pemanis buatan, memiliki rasa manis hampir sama bahkan lebih pemanis alami, misalnya siklamat dan kalium asesulfat. Pengawet, sama seperti halnya bumi yang diawetkan, makanan juga bisa diawetkan agar bertahan cukup lama sebelum membusuk. Seperti bahan pengawet benzoat untuk mengawetkan makanan ringan, asam askorbat untuk daging olahan, natrium nitrat untuk keju, dan asam propionate untuk roti. Ada juga cara pengawetan secara alami, seperti pengasinan, pemanisan, pengasapan, pemanasan, pendinginan, bahkan pengeringan. Penyedap berguna untuk menciptakan cita rasa makanan yang umami. MSG atau monosodium glutamat lebih populer disebut dengan Gici. MSG adalah penyedap buatan yang terbuat dari fermentasi tetes tebu dan dibantu
bakteri Micrococcus glutamicus. Untuk penyedap alami biasanya pakai garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, merica, dan sebagainya. Pemberi aroma. Wangi jajanan, banyak aroma jajanan yang bikin ngiler sepanjang jalan. Hal itu karena zat pemberi aroma. Contohnya, aroma alami berasal dari ekstrak buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pemberi aroma buatan atau esen berasal dari amil kaproat yang menyerupai aroma apel dan etil butirat seperti aroma nanas. Pengental. Capcay yang selalu menggugah selera makan kita atau permen karet yang selalu dikunyah saat nongkrong ternyata memiliki zat pengenas sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental itu seperti pengemulsi. Pengemulsi tidak digunakan agar kulit kita jadi mulus, tapi pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Gampangnya, pengemulsi berguna untuk menyatukan beberapa tekstur bahan makanan berbeda menjadi satu. Contoh zat pengemulsi adalah lecithin yang ada di kuning telur atau kedelai. Lecithin ini banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Meskipun tidak masalah mengkonsumsi zat aditif, tapi jika dikonsumsi secara berlebihan hanya akan mengakibatkan masalah pada tubuh kita. Saking banyaknya penjelasan yang berkaitan dengan makanan ditambah abang-abang jualan sudah menunggu di depan jalan, mari kita sudahi saja video kali ini. Terima kasih. Oke, ya tadi sudah melihat video pembelajaran tadi tentang apa itu zat aditif dari tadi Bu Guru ngomong zat aditif apa sih itu. Nah, tadi sudah dijelaskan lebih kenapa? Jaringannya susah, Bu. Oke, tadi sudah dijelaskan ya. Oke. Jadi pengamatan video dan jajan kemasan ya yang sudah kalian amati itu dapat diketahui bahwa tujuan pemberian zat aditif itu apa? Kenapa makanan diberi zat aditif? Tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki warna, cita rasa, dan ketahanan. Oke, tadi yang paling cepat kayaknya suaranya Bapak Desi ya. Oke, berarti betul sekali. Nah, zat aditif itu ditambahkan pada makanan tujuannya untuk menambah cita rasa, aroma, tekstur, dan warna pada makanan. Kemudian jenisnya apa saja? Zat adiktif alami dan buatan. Oke, zat aditif alami dan zat aditif buatan, betul sekali. Kemudian macamnya, macamnya zat aditif macamnya. Ayo, coba. Macamnya Zat aditif alami dari daun salam, daun pandan, kunyit, jahe, gula aren, dan asam. Zat aditif sintesis atau buatan. Oke. Jadi macam itu memang betul sekali, malah tadi konkret sekali ada contohnya ya, betul sekali. Jadi macam dari zat aditif itu ada pewarna, betul, dari pewarna dari kunyit, dari daun suci itu contohnya, kemudian penyedap, kemudian pemanis, pengawet, pengental, dan pengemulsi ya. Kemudian mana yang berbahaya? Ada zat aditif, kan tadi jenisnya ada yang alami, ada yang buatan. Kalau alami itu berasal dari makhluk hidup. Contohnya apa? Kunyit itu kan dari makhluk hidup karena dari tumbuhan. Kemudian daun suci atau pandan itu dari tumbuhan juga aman ya, kita konsumsi ya, diberikan kepada makanan yang kita konsumsi itu juga tidak berbahaya, tidak menimbulkan efek samping. Tetapi kalau yang buatan itu namanya adalah sintetis itu artinya ya buatan pabrik ya, jadi melalui reaksi kimia. Oke, jadi mana yang berbahaya? Katanya tadi zat aditif ada yang berbahaya, mana yang alami atau yang buatan? Ya, yang berbahaya itu adalah zat aditif yang buatan ya. Perhatikan video berikut ini. Dosa formalin atau formaldehida sejatinya bukanlah bahan yang digunakan untuk makanan. Paparan formalin secara terus-menerus menimbulkan dampak kesehatan yang serius. Bisa terdengar suaranya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Diamati. Siapa yang tak suka dengan nikmatnya olahan makanan berbahan dasar mie? Mie yang dianggap berkualitas baik umumnya adalah mie yang kenyal dan tidak mudah putus. Untuk mendapatkan tekstur yang diinginkan, produsen mie nakal pun menggunakan formalin dalam proses produksinya. Padahal formalin bukanlah bahan yang boleh digunakan dalam makanan. Paparan formalin dalam jumlah tertentu berdampak buruk pada kesehatan manusia. Salah satunya adalah gangguan pada pernafasan. Paparan formalin dengan kadar lebih dari 1 ppm menimbulkan iritasi saluran pernafasan atas.
Gejalanya adalah sensasi terbakar di hidung dan tenggorokan. Jika kadarnya lebih dari 50 ppm, dampaknya lebih serius, yaitu pneumonia, bronkitis kronis, hingga kematian. Selain pernafasan, formalin juga berdampak buruk bagi penglihatan. Paparan formalin dengan kadar 0,03 hingga 0,5 ppm menimbulkan sensasi terbakar, perih, gatal, dan kemerahan pada mata. Jika lebih dari 100 ppm, akibatnya adalah cedera optik parah hingga hilangnya fungsi penglihatan. Sementara bagi kulit, formalin dapat menimbulkan ruam dan gatal-gatal. Dalam jumlah yang besar dan secara terus-menerus, formalin dapat menyebabkan dermatitis alergika. Formalin juga dapat menimbulkan gangguan pencernaan. Gejalanya adalah mual, muntah, hingga sakit perut. Lebih jauh, formalin juga dapat menyebabkan kerusakan usus, ginjal, hati, pankreas, hingga limpa. Terungkapnya pabrik mie yang masih menggunakan formalin dalam proses produksinya membuat masyarakat harus lebih jeli dalam mengkonsumsi mie. Kenali ciri-ciri mie berformalin agar terhindar dari dampak berformalin bagi tubuh. Ya, oke. Itu tadi penjelasan tentang salah satu zat aditif, dalam hal ini adalah pengawet. Jadi kenapa formalin itu tidak diperkenankan untuk konsumsi, atau dalam artian tidak diperkenankan untuk digunakan pada makanan? Karena tadi ia berbahaya sekali dan kenapa formalin berbahaya? Berpengaruh Kenapa formalin berbahaya? Jadi formalin itu bukan pengawet untuk makanan, tetapi pengawet untuk tekstil. Jadi kalau dikonsumsi tentu saja sangat berbahaya untuk kesehatan. Oke, kita juga bisa selain dari video yang Kukur tayangkan, ya kita juga bisa melihatnya bahwa memang betapa berbahaya zat aditif buatan atau zat aditif sintetis bagi tubuh kita. Salah satunya Kukur ambilkan dari jurnal ilmiah. Ya, di sini disebutkan tentang zat aditif yang namanya rodamin B. Rodamin B pada makanan. Di sini dijelaskan bahwa rodamin B ini adalah zat pewarna sintetis, ya. Jadi dia keunggulannya itu memang menarik sangat dekat dengan kita, karena bisa kita jumpai pada kosmetik, bisa pada sirup, terasi, kerupuk, lipstik, dan lain-lain. Nah, menurut jurnal ini, kalau pewarna rodamin itu berada pada makanan dan dikonsumsi secara terus-menerus akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Ya, selain jurnal ilmiah yang ini, masih ada jurnal ilmiah yang lain, ya, yang nanti Guru bagikan sebagai sumber belajar kalian, biar kalian lebih tahu lagi tentang apa itu zat aditif pada makanan dan bahayanya apa. Warna salah satu macam dari zat aditif, itu pun ada pewarna alami dan pewarna buatan. Nah, untuk membuktikan adanya pewarna alami dan pewarna buatan, silahkan kalian lakukan uji praktikum sederhana tentang mana pewarna alami dan mana pewarna buatan. Ya, silahkan. I've been dressing up for you, then you leave me in this room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you run it? Ooh, oh.
dari hasil praktikum kalian ya tentang uji pewarna sederhana ya dapat kita tampilkan. Nah, yang atas itu yang alami, yang buatan itu dari minuman, kemudian yang bawah itu adalah yang alami dari kunyit. Kalau pewarna alami itu warnanya Apa? kalau yang buatan warnanya Tetap. Kenapa? Karena apa? Karena ketika larutan indikator alami, kalian masih ingat materi kelas 7 tentang indikator asam dan basa. Kita dulu pernah praktek tentang indikator alami, yaitu kita ketika itu menggunakan ekstrak bunga sepatu dan ekstrak kunyit. Nah, kalau misalkan suatu zat ya basa dicampurkan ke dalam larutan indikator alami, itu akan mengalami perubahan warna. Nah, ini yang sekarang kita lakukan ini. Jadi ketika larutan indikator alami, apa larutan indikator alaminya? Kunyit ya. Ketika kunyit itu dicampurkan dengan basa, basanya mana? Sabun atau deterjen, maka akan menimbulkan perubahan warna. Makanya apa? Iya, makanya apa? Ketika kamu itu mencampurkan kunyit dengan deterjen itu basa, kemudian kunyit itu adalah indikator alami. Kalau mereka dicampurkan akan bereaksi dan menghasilkan warna yang berbeda dengan sebelumnya. Ya, jadi bisa menggunakan larutan sabun untuk membuktikan pewarna alami dengan pewarna buatan. Jadi sekali lagi Bu Guru ulangi bahwa kalau minuman itu pewarnanya alami, ketika dicampurkan dengan sabun warnanya akan berubah ya. Tetapi kalau minuman itu mengandung pewarna buatan, ketika dicampurkan dengan deterjen atau air sabun, maka warnanya akan tetap. Betul sekali. Nah, itu pakainya basa. Nah, kalau sabun bisa untuk indikator bahwa itu pewarna alami dan pewarna buatan, apakah zat asam juga bisa untuk indikator seperti asam juga dan yang lainnya, apakah bisa? Nah, untuk ya bisa atau tidaknya kita harus apa? Ayo kita buktikan dengan cara apa? Dengan cara melakukan kegiatan seperti yang sudah kita lakukan hari ini. Ya, kalau hari ini kan kita pakainya sabun atau deterjen. Nah, itu basa dan bisa untuk membedakan pewarna alami dan pewarna buatan. Kalau misalkan pakai asam, apakah bisa? Nanti silahkan kalian coba di rumah ya. Misalkan marimas itu dicampur menggunakan cuka, diaduk, hasilnya bagaimana? Ya, kemudian kunyit ya, kemudian dicampurkan dengan cuka, nanti diaduk, hasilnya bagaimana? Ya, nanti silahkan kalian bebas menggunakan minuman kemasan apa saja, silahkan nanti dicampur dengan asam, yang paling gampang saja asam cuka. Nanti silahkan ya dibuat laporan hasil pengamatannya. Untuk laporan hasil pengamatannya formatnya seperti apa, nanti bisa kita diskusikan lewat WhatsApp group ya. Kemudian zat aditif ya, yang tadi kita pelajari kan baru sedikit ya, yang alami dan yang buatan. Kemudian dampaknya itu kan masih banyak, terutama dampaknya ini. Maka silahkan kalian nanti berkelompok untuk membuat karya tulis tentang penyalahgunaan zat aditif ya. Jadi nanti silahkan hari ini kalian tugasnya adalah melakukan uji coba sederhana ya. Kemudian yang kedua nanti membuat karya tulis ya, ini untuk penugasan ya. Kemudian untuk evaluasi hari ini silahkan nanti kalian melakukan evaluasi online yang nanti linknya Bu Guru bagi lewat WhatsApp group ya. Oke anak-anak, dari awal sampai akhir sudah kita pelajari. Mari kita simpulkan bersama-sama tentang pembelajaran hari ini. Yuk kita kasih ke kesimpulan. Oke, apa yang bisa kita simpulkan tentang pembelajaran hari ini? Kesimpulan yang pertama apa? Setelah kita mempelajari tadi mulai dari mengamati, kita uji praktikum sederhana tentang pewarna, apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama apa? Zat aditif yang ditemukan pada makanan untuk menambah cita rasa aroma. Ya, kurang lebih tadi benar. Zat aditif digunakan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan penampilan dan rasa. Terus kesimpulan yang kedua apa? Kesimpulan yang kedua, oke, zat aditif alami terbuat dari bahan alami sehingga aman untuk dimakan atau konsumsi. Kemudian
Ya, terus kesimpulan yang ketiga, Zat aditif buatan tidak aman untuk kesehatan. oke, zat aditif buatan itu tidak aman untuk kesehatan. Oke, betul sekali. Iya, kita sudah mempelajarinya dari awal sampai akhir. Sekarang coba kalian refleksi. Setelah kalian mempelajari tentang zat aditif, apa yang kalian pikirkan? Bermanfaat tidak pembelajaran hari ini? Bermanfaat, Bu. Ya, kira manfaatnya apa? Kalian jadi bagaimana ketika Yang aman sama yang aman. Kenapa coba diulangi tadi? Jawabannya bagus sekali. Kenapa? Jadi tahu yang nggak aman. Iya, yang nggak aman dan yang nggak sehat ya. Jadi kita jadi lebih bisa hati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Iya, terutama jajan. Jadi jangan jajan sembarangan, karena kalau misalkan kita mengkonsumsinya 1 kali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau misalkan setiap hari dan bertahun-tahun seperti itu, maka dampaknya akan sangat buruk ya. Begitu kurang lebih bisa kalian tanyakan di WhatsApp group ya. Beri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.